Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman serta Islam, kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga insya Allah kita pada saat hari ini kita akan mencoba membahas ayat produksi dalam Al-Quran pada mata kuliah Bahasa Arab 1 for Economics. Yang kedua, salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang sekarang kita rasakan. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang ayat produksi dalam Al-Quran, yang mana di sini saya ada beberapa mengambil dari ayat Al-Quran. Ada surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10, ada juga surat Al-Mulk ayat 15, dan juga surat Hud ayat 61. Langsung saja ke ayat yang pertama, surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat dari surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 ini bisa kita terjemahkan atau bisa kita kurang lebih terjemahnya, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari dua ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, diwajibkan atas kaum muslim bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Di sini Allah mengingatkan yang jual beli, ya, maksudnya bukan hanya jual beli saja di sini maksudnya yang disuruh ditinggalkan, tapi seluruh aktivitas muamalah, baik itu jual beli, sewa menyewa, ataupun lagi diskusi, musyawarah, lagi perkuliahan dan lain sebagainya, semua harus ditinggalkan bagi yang muslim untuk bersegera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun menariknya, setelah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu. Di sini maksudnya produksi tersebut. Maka setelah sholat Jumat,
carilah karunia Allah dengan cara jual beli lagi, ataupun sewa menyewa lagi, ataupun berdagang, ataupun usaha bisnis lainnya dan lainnya, yang penting halal. Di situ maksudnya ayat produksi. Di sini maksudnya bertebaranlah, ini maksudnya berproduksilah kamu dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Lanjut ke mufradatnya. Sini ada ya ayyuha. Ya ayyuha, seperti yang kita tahu, ya itu panggilan ya, sapaan. Hai. Ayyuha sendiri itu ditujukan ke orang banyak. Jadi hai orang-orang banyak, wahai. Alladzina jamak dari alladzi, alladzani, alladzina itu. Alladzi berarti mufrad, yang alladzina berarti jamak yang artinya orang-orang. Amanu, amanu ini fi'lul madhi dari kata amana yu'minu. Jadi kalau amanu orang banyak yang telah beriman. Idza seperti biasa, idza artinya apabila. Nudia, nudia, nudia ini artinya di bahasa Al-Quran artinya diserukan atau dipanggil, atau dalam bahasa Arab umumnya musamma atau mad'u. Selanjutnya ada lis-solati, lis-solati. Li itu sendiri kepunyaan ya, huruf tamlik atau kepunyaan. Lis-solati, solat itu sendiri untuk menunaikan solat. Min yang kita tahu adalah harfu jar ya, dari yaumil jum'ati, hari Jumat, untuk dipanggil, diserukan untuk menunaikan solat dari hari Jumat, di hari Jumat. Fas'au, itu artinya bergegaslah atau bersungguhlah. Di sini artinya berjalanlah kamu, atau sa'a yas'a. Ila harfu jar, kepada atau untuk. Zikri, zikri itu artinya mengingat, dari kata zakaro yazkuru atau tazakkaro yatadzakkaru. Itu artinya mengingat. Fas'au ila zikri, dan berjalanlah kamu atau bersungguh-sungguhlah kamu kepada untuk mengingat Allah. Wadharu ini juga kata-kata Al-Quran, bahasa-bahasa Al-Quran. Biasanya bahasa umumnya adalah taroka yatruku, meninggalkan. Wadharu atau ini wadharu ini kedudukannya fi'il amr ya, fi'il amr, kata perintah. Wadharu, dan tinggalkanlah. Atau dalam bahasa Arab lainnya taroka yatruku, taroka fi'il madhi, yatruku fi'il mudhari. Kalau fi'il amrnya utruk, dan tinggalkanlah. Al-bay', al-bay' itu artinya jual beli atau perdagangan dan semacamnya. Dan al-bay' itu artinya diambil dari kata ba'a yabi'u, menjual. Ini ba'a yabi'u itu artinya menjual. Jadi kalau al-bay' itu jual beli. Kalau membeli bahasa Arabnya ishtaro yashtari, itu membeli. Kalau ba'a yabi'u, dia menjual. Tapi kata-kata al-bay' ini dari kata ba'a yabi'u. Ba'a fil madhi, yabi'u fil mudhari. Zalikum artinya demikian itu. Zalika itu kan mufrad. Zalikum jamak. Demikian itu. Khair itu baik ya, lebih baik. Bisa dalam bahasa Arab lain, dalam bahasa Arab lainnya ada la ba'sa atau jayyid atau hasan.
Hasun, hasuna sama baik artinya. Lakum, lakum itu bagimu. In artinya jika. Kuntum, kuntum itu artinya kamu adalah kamu, maksudnya kamu ini banyak ya, bukan kalau kunta kamu laki-laki ya, kamu laki-laki. Kalau kuntum itu kamu banyak ke semua orang. Ta'lamun, ta'lamun ini juga jamak. Ini ta'lamun ini kedudukannya fi'lul mudhari', mudhari' dari kata alima ya'lamu, alima ya'lamu. Anta ta'lamu, antum ta'lamuna. Jadi kalau kuntum ta'lamuna gitu. Atau dalam bahasa Arab lainnya arafa ya'rifu, yang artinya adalah mengetahui. Lanjut ke ayat selanjutnya, ini ada surat Al-Mulk ayat 15. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Al-ayat. Yang kurang lebih artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, dan berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kalau ini ayat produksinya lebih ke Allah ya. Allah maksudnya yang maha pembuat, yang memproses terjadinya bumi, langit, yang dijadikan bumi dan langit ini untuk kemudahan bagi manusia, dan disuruhnya manusia itu untuk berjalan ke segala penjuru, dan makanlah sebagian rezeki yang dari Allah itu yang halal, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Lanjut ke mufradatnya. Pertama ada huwa ya. Huwa itu sendiri domir apa? Kayak huwa itu kamu laki-laki. Oh, dia laki-laki, huwa. Huma dia dua orang laki-laki. Hum mereka laki-laki yang banyak. Hum, huwa huma hum kan. Biasanya kalau yang anak pondok pasti hafal ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya itu berarti dia perempuan satu. Huma dia perempuan dua. Hunna dia perempuan banyak. Ada banyak perempuan. Jadi ada huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Itu domir semua, yang setiap domir ini mempunyai ciri-ciri dan sifatnya masing-masing ya. Jadi memang bahasa Arab ini lebih agak sebenarnya agak lebih rumit daripada bahasa Inggris sebenarnya. Misalnya kalau huwa yal'abu, ana al'abu, anta tal'abu misalnya. Hum yal'abuna, hunna dan lain sebagainya. Itu beda semua itu. Jadi hu di sini adalah domir yang artinya dia, yang merujuk kepada Allah. Alladzi berarti ini yang biasa, yang alladzi, yang kalau jamaknya alladzina ya. Ada alladzi itu berarti mudzakkar, ada allati berarti itu muannas ya. Allati, alladzi, huwallazi ja'ala itu sendiri artinya menjadikan dari kata ja'ala yaj'alu. Jadi ja'ala di sini fi'lul madhi yang lampau, berarti huwallazi ja'ala, dialah Allah yang telah menjadikan
Dari kata ja'ala yaj'alu atau sabbaba yusabbibu, sama artinya, menyebabkan atau menjadikan, sama. Lakum, lakum berarti domir kepemilikan ke kamu. Kamu itu kamu banyak ya. Kalau laka, kamu laki-laki. Kelaka berarti kan kepemilikan satu orang laki-laki. Kalau laki, satu kepemilikan untuk satu perempuan. Kalau lakum ini untuk semua, banyak dan umum. Al-ard artinya bumi, yang seperti kita tahu ya. Al-ard sendiri artinya bumi. Zalula itu dari kata zallala yuzallilu. Jadi ini masdar dari zallala yuzallilu yang mudah dipergunakan artinya. Famshu, famshu itu artinya maka berjalanlah kamu. Jadi famshu sendiri ini adalah fi'il amr, kata perintah. Famshu dari kata masya yamshi, masya, masya. Maka berjalanlah kamu fi, huruf jar ya, di atau pada bisa. Manakibiha, manakibiha ini bahasa Al-Quran, artinya segala penjuru atau manakib. Manakib. Wakulu, wakulu dan makanlah. Ini juga harfu apa? Fil amr, kata perintah. Wakulu, kalau ini perintah ke berjamak ya, banyak orang ya, wakulu. Kalau perintah ke satu orang laki-laki, kul. Nah, kul itu satu orang laki-laki ya. Kulu itu ke banyak orang. Dan wakulu sendiri dari kata akala yakulu, artinya makan. Akala fi'il madhi, yakulu fi'il mudhari'. Selanjutnya ada selain itu ada tanawala ya tanawalu, artinya sama. Min harfu jar yang artinya dari. Rizkihi, rizkihi berarti artinya rizkinya, nya balik ke Allah. Rizkihi dari kata razaqo yarzuqu, rizkun, jadi masdarnya nih ya. Wa ilaihi dan kepadanya, wa dan ilaihi kepadanya, an-nusyur dibangkitkan kembali. An-nusyur sendiri masdar dari nasyara yansuru, artinya dibangkitkan kembali. Selanjutnya ada surat Hud ayat 61. Mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Al-ayat. Yang kurang lebih artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Surat Hud ayat 61. Di sini juga produksinya juga sama, maksudnya Allah juga yang menciptakan langit, bumi, manusia, dan segala isinya. Jadi diwajibkan kita mensyukuri dan menyembah Allah Azza wa Jal, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau kita ada kesalahan, dosa yang kita buat, agar kita segera bertobat kepadanya. Sesungguhnya Allah itu maha dekat dan memperkenankan doa-doa kita kepadanya.
Mufradatnya wa ilah, ilah dan kepada, wa dan ilah itu kepada. Ilah itu sendiri harfu jar ya. Samud artinya kaum Samud. Akhohum, akhohum ini dari kata saudara mereka. Saleh berarti Saleh, Nabi Soleh maksudnya, Nabi Saleh. Kola itu dia berkata. Kola itu fi'il madhi dari kola yakulu. Kola fi'il madhi yakulu fi'il mudhari dari Soleh, Nabi Soleh telah berkata. Atau dalam bahasa Arab lainnya takallama ya takallamu juga sama berkata. Ya kaum, wahai kaum, yaitu panggilan ya, hai kaum, kaum. Terus ini ada kalimat perintah. Ya kaum i'budullaha, sembahlah Allah. Dari kata abada, ya'budu, sembah. Ya'budu berarti fi'il amr, dan sembahlah Allah. Ma lakum, ma itu artinya tidak ada. Ma itu bisa artinya apa, tapi bisa juga artinya tidak. Ma lakum, tidak ada bagimu. Lakum artinya bagimu. Min ilahin, min harfu jar yang kita tahu. Ilahin artinya Tuhan, atau dalam bahasa Arab lainnya ilahun, ilahun. Rabbun, ma'budun, sama artinya Tuhan. Ghairu, ghair artinya selain dari dia. Hu-nya itu kembali ke Allah. Huwa juga sama, dia kembalinya ke Allah. Ansha'akum, ansha'akum itu artinya dia menciptakanmu. Ansha'akum itu sendiri fi'il madhi, berarti dia Allah telah menciptakanmu. Dari kata ansha'a yunshi'u, ansha'a fi'il madhi, yunshi'u fi'il mudhari'. Min dari harfu jar, minal ard dari bumi, maksudnya di sini tanah ya, maksudnya tanah. Wastakmarkum yang artinya dan dia memakmurkan kamu, dan dia memakmurkan kamu dari kata istakmaro yastakmiru. Fiha di dalamnya, dalamnya maksudnya fil ard. Fastaghfiruhu dan mohonlah ampun kepadanya. Fi'il amr juga ini, fi'il amr dari kata istaghfara yastaghfiru. Fastaghfiruhu, jadi Nabi Soleh menyuruh kaumnya untuk beristighfarlah kalian kepada Allah, kepadanya. Summa, kemudian tubu, ini juga fi'il amr, tubu dari kata taba yatubu. Taba fi'il madhi, kemudian yatubu fi'il mudhari'. Tubuh fi'il amr, dan fi'il amr yang ke banyak orang ya. Amr ke banyak orang. Fi'il amr kata perintah yang ke banyak orang. Berbuatlah baiklah kamu ilaih, kepadanya. Inna, sesungguhnya Rabbi qaribum mujib, Tuhanku. Qarib itu artinya amat dekat, dari kata qarraba yuqarribu. Mujib artinya memperkenankan atau menjawab, atau dalam bahasa Arab lainnya tajawaba ya tajawab. Mujib itu dari kata tajawaba ya tajawabu. Jadi Allah itu, kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat dekat, dan doa itu pasti akan
kabulkan seperti itu. Nah, doa itu pasti akan diperkenankan. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Ana. Syukron. Inilah hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.